sahabat Hulun Education, kita kembali lagi di channel YouTube Hulun Education. Setelah pada video sebelumnya kita membahas matematika yang dapat kita gunakan untuk menebak tanggal lahir. Nah, pada video kali ini sebagai kelanjutan dari video sebelumnya, kita akan membuat tabel kalender untuk menebak tanggal lahir. Sebelumnya, selamat datang bagi yang baru bergabung. Jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Hulun Education. Dan jangan lupa untuk like dan share kepada rekan-rekan kalian agar video ini semakin bermanfaat untuk kita semua. Kita langsung saja untuk membahas bagaimana membuat tabel kalender matematika untuk menebak tanggal lahir. Yang pertama, kita harus menyusun 5 buah tabel, di mana masing-masing tabel ini terdiri atas 5 baris dan 5 kolom. Kita beri nama dari tabel ini, yaitu tabel A, tabel B, tabel C, tabel D, dan tabel E. Masing-masing kotak dari setiap tabel ini nantinya akan kita isi bilangan antara 1 sampai 31 sesuai dengan kalender Masehi. Nah, kita fokus pada kotak pertama dari masing-masing tabel. Di sini kita akan mengisi kotak pertama ini dengan bilangan hasil perpangkatan dari angka 2, yaitu kita mulai dari 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan 2 pangkat 4 sama dengan 16. 1, 2, 4, 8, 16 ini kita tuliskan secara berurutan pada tabel A, B, C, D, dan E. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan kotak kedua dari masing-masing tabel dengan melanjutkan angka terkecil yang belum ada pada tabel, sehingga nanti akan berisi penuh dengan bilangan kalender. Bilangan-bilangan ini kita peroleh dari bentuk hasil penjumlahan. Kita fokus pada angka pertama dari masing-masing tabel ya, yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Setelah angka 1, angka 2, maka angka terkecil selanjutnya adalah angka 3. Angka 3 di sini kita peroleh dari hasil penjumlahan 1 ditambah 2. Maka dari itu angka 3 ini kita tuliskan pada tabel A dan tabel B. Kemudian karena di sini angka 4-nya sudah ada, 1, 2, 3, 4, maka kita tidak perlu mencarinya dan melanjutkan ke angka 5. Angka 5 ini kita peroleh dari hasil penjumlahan 1 ditambah 4. Maka angka 5 kita tuliskan pada tabel A dan C, 1 dan 4. Angka 6 adalah hasil penjumlahan 2 dan 4. Maka angka 6 kita tuliskan pada tabel B dan C. Angka 7 hasil penjumlahan 1 ditambah 2 ditambah 4. Angka 7 kita tuliskan pada tabel 1A, 2B, dan 4C. Angka 8 di sini sudah ada, dan lanjut ke angka 9. Angka 9 ini diperoleh dari hasil penjumlahan 1 ditambah 8. Angka 9 kita tuliskan pada tabel A dan tabel D. Angka 10 adalah hasil penjumlahan dari 2 dan 8. Berarti angka 10 kita tuliskan pada tabel B dan D. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita cukup fokus pada angka pertama dari masing-masing tabel, yaitu A1, B2, C4, D8, dan E16. Kemudian angka pertama dari masing-masing tabel ini kita operasikan penjumlahan untuk mencari angka-angka pada setiap kotak. Lanjut, angka 11 adalah hasil penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 8. 1, 2, 8. Maka dari itu angka 11 kita tulis pada tabel A, B, dan D. Angka 12
penjumlahan dari 4 ditambah 8. 4 ditambah 8. Kita tuliskan angka 12 di tabel C dan D. Angka 13, hasil penjumlahan dari 1 ditambah 4 ditambah 8. 13 A, C, D. Angka 14, hasil penjumlahan dari 2 ditambah 4 ditambah 8. 2 ditambah 4 ditambah 8. Ini kita tuliskan 14B, C, D. Angka 15, hasil penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8. Kita tuliskan angka 15 pada tabel A, B, C, dan D. Angka 16 di sini sudah ada, berarti lanjut ke angka 17. Hasil penjumlahan dari 1 ditambah 16. 1 ditambah 16. Kita tuliskan angka 17. Angka 18. Hasil penjumlahan dari 2 ditambah 16. Angka 19. Hasil penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 16. Kita tuliskan angka 19 pada tabel A, tabel B, dan tabel E. Angka 20. Hasil penjumlahan dari 4 ditambah 16. 4. C dan tabel E. Kemudian 21 adalah hasil penjumlahan dari 1 ditambah 4 ditambah 16. Kita tuliskan 21 pada tabel A, C, dan E. Lanjut 22, hasil penjumlahan dari 2 ditambah 4 ditambah 16. B, C, dan E. 23, hasil penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 16. Berarti angka 23 kita tuliskan pada tabel A, B, C, dan E. Untuk angka 24 adalah hasil penjumlahan dari 8 dan 16. Ini nih, angka 24 kita tuliskan pada tabel D dan E. Lanjut 25, hasil penjumlahan dari 1 ditambah 8 ditambah 16 ada di tabel A, D, dan E. Angka 26, hasil penjumlahan dari 2 ditambah 8 ditambah 16. Hasil penjumlahannya berarti kita tuliskan pada tabel B, D, dan E. Nomor selanjutnya, angka 27 itu adalah hasil penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 16. Angka 27 ada pada tabel A, B, D, dan E. Lanjut 28 adalah hasil penjumlahan dari 4 ditambah 8 ditambah 16. Berarti tabel 28 itu kita tuliskan pada tabel C, tabel D, dan tabel E. 29 hasil penjumlahan dari 1 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16. Kita tuliskan angka 29 pada tabel A, C, D, dan E. Lanjut, angka 30 adalah hasil penjumlahan dari 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16. Kita tuliskan angka 30 pada tabel B, C, D, dan E. Kemudian untuk angka terakhir, angka 31, hasil penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16. Maka angka 31 ini kita tuliskan pada tabel A, B, C, D, dan E. Nah, sampai di sini tabel kalender matematika sudah berisi penuh angka dari 1 sampai 31, di mana masing-masing tabel ini A, B, C, D itu dimulai dengan angka perpangkatan biner, yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Tabel yang sudah jadi ini dapat kita gunakan untuk
menebak tanggal lahir seseorang. Lanjut kita coba menebak tanggal lahir seseorang. Nah, kalau misalnya tabel ini kita sajikan kepada seseorang dan ternyata orang tersebut memiliki tanggal lahir yang tidak ada di tabel A, tidak ada di tabel C, tetapi hanya ada tanggal lahirnya itu ada di tabel B, tabel D, dan tabel E. Nah, kira-kira tanggal lahirnya itu berapa ya? Jawabannya adalah 26. Bagaimana kalau bisa 26? Kita cek. Nah, kita di sini memperhatikan angka pertama dari masing-masing tabel yang menyatakan keberadaan tanggal lahir. Tadi kan disampaikan bahwa orang tersebut tidak memiliki tanggal lahir yang ada di tabel A dan C, tetapi ada di tabel B, D, dan E. Fokus pada angka pertama dari masing-masing tabel, yaitu 2. B dimulai dengan angka 2, tabel D angka 8, tabel E angka 16. Apa yang terjadi? Nah, masing-masing angka pertama ini kita jumlahkan, berarti 2 ditambah 8 ditambah 16, hasilnya adalah 26. Cukup mudah kan ya kalau kita gunakan tabel seperti ini. Jadi kita cukup fokus pada angka pertama. Cukup mudah diingat ya, 1, 2, 4, 8, dan 16. Ada 5 tabel dengan angka pertama yang mudah diingat. Jadi kita cukup melakukan penjumlahan saja pada angka pertama. Kita akan membuktikan angka 26 tadi ya. Nah, kita buktikan dengan memilah satu persatu dari masing-masing tabel. Kalau di tabel 26 kira-kira tabel A maksud saya, itu ada angka 26 tidak di sini? Tidak ada ya. Tidak ada. Kemudian pada tabel B apakah ada angka 26? Kita temukan di sini. Tabel C adakah angka 26? Tidak ada. Tabel D ada angka 26 di sini. Kemudian tabel E ada, kita temukan angka 26. Nah, di sini ada 2 pembuktian menggunakan, yang pertama menggunakan angka pertama dari masing-masing tabel, yaitu BDE, 2 ditambah 8, 2 ditambah 8 ditambah 16 sama dengan 26. Nah, cara yang kedua, kita akan mencari bilangan yang sama dari ketiga tabel BDE. 3 bilangan yang sama yang muncul dari ketiga tabel. Dan ternyata itu adalah 26. Akan tetapi cara yang kedua ini, yang menyisir satu persatu itu kan lebih rumit dan akan lebih simpel jika kita cukup menjumlahkan angka pertama dari masing-masing tabel. 2 tambah 8 ditambah 16. Nah, terbukti ya, angka 26 hanya ada pada tabel B, D, dan E. Nah, tabel matematika tadi bisa kita gunakan untuk menguji, untuk menebak tanggal lahir seseorang. Kalian bisa mencoba menyusun ulang di rumah kalian atau di mana saja dan bisa mempraktekannya dengan rekan kalian. Apabila kalian punya masukan, punya kritik atau saran yang sebagainya, kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Selanjutnya, selamat mencoba. Jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman kalian. Terima kasih.